sini kita akan melakukan coaching Bu Ayu ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Ayu lakukan. Nah, di sini saya selaku coach akan bertanya atau kita akan bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan atau kendala-kendala yang mungkin Ibu Ayu hadapi pada saat kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, di sini Bu Ayu, yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah ada kendala pada saat Ibu kemarin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ada Pak, ada dua kendala ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua konsentrasi siswa masih kurang. Oh, jadi ada permasalahan yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran dan kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Baiklah. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, kira-kira ada nggak tujuan akhir yang ingin Ibu capai pada saat kita melakukan coaching ini? Tujuan akhirnya untuk memperbaiki permasalahan tadi Pak, yaitu meningkatkan keaktifan siswa dan juga gimana caranya untuk membuat siswa lebih konsentrasi dalam proses pembelajaran. Ya, berarti Bu Ayu ingin agar anak-anak itu lebih konsentrasi lagi dalam belajar dan lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Jadi itu goals kita, jadi tujuan akhir kita nanti. Bu Ayu berharap setelah kita melakukan coaching ini nanti Bu Ayu bisa menemukan penyelesaian dari permasalahan. Oke, baiklah Bu Ayu, selanjutnya kalau boleh diceritakan kemarin Ibu ketika kegiatan pembelajaran itu sudah melakukan apa saja kemarin? Saya sudah melakukan ketika pembelajaran langsung saya menggunakan video-video pembelajaran, kemudian melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut saya menggunakan LKPD untuk 4 kelompok, tetapi 2 kelompok menggunakan LKPD yang sama. Kemudian yang kedua lagi juga sama. Jadi ada 2 jenis LKPD. Yang satu temanya hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, itu untuk kelompok 1 dan 2, dan yang kedua hak dan kewajiban terhadap air, itu untuk kelompok 3 dan 4. Ya, berarti dalam kegiatan pembelajaran baru sudah menggunakan video tadi ya, video pembelajaran, kemudian sudah menggunakan LKPD juga. Untuk medianya? Untuk medianya sementara belum. Berarti hanya baru sebatas video tadi yang video itu tadi. Nah, jika boleh kita runut lagi, ketika pada saat itu apakah sudah menerapkan berdiferensiasi itu? Sudah Pak, tapi hanya diferensiasi itu tadi yang konten. Oh ya, jadi dengan adanya 2 LKPD itu tadi ada diferensiasinya juga. Baik, bagus sekali Bu sebenarnya. Nah, tapi Bu sudah menggunakan media, sudah menggunakan pakai model pembelajaran? Saya pakai model pembelajaran problem based learning dan juga diskusi. Oh, pakai problem based learning dan diskusi. Sudah menggunakan media, oke, model sudah pakai. Tapi kira-kira kapan Bu Ibu menyadari bahwa anak-anak itu dia masih kurang aktif nih, dia konsentrasinya nggak ke pembelajaran, itu kapan Bu Ibu merasakan itu? Ketika diskusi dimulai Pak. Jadi sebelum diskusi kan saya menggunakan video-video lah. Waktu saya menggunakan video tersebut, anak-anak terlihat lebih tertarik dan juga semangat untuk belajar. Tetapi ketika sudah masuk ke fase diskusi, anak-anak sudah mulai ngobrol dengan temannya, bermain sendiri, misalnya mau bermain ballpoint atau alat tulis lainnya gitu. Baiklah, berarti anak-anak sudah mulai tidak konsentrasi dan mungkin tidak aktif ya Bu ya? Iya. Tidak aktif pada saat diskusi. Karena hanya 1 atau 2 anak saja yang aktif dalam diskusi, tetapi yang lainnya kurang dominan. Kurang dominan gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk menghadapi masalah-masalah tersebut seperti yang tadi ya, jadi pada saat diskusi anak nggak aktif dan anak tidak konsentrasi. Kira-kira rencana aksi apa yang mungkin Mbak Ibu berpikiran nih, oh aku harus bagaimana ya seperti itu? Kalau untuk yang pertama, untuk mengatasi yang siswa ini saya akan menjadikan pembelajaran interaktif Pak, dengan cara yang pertama mungkin saya bisa kaitkan dengan project based learning. Jadi nanti ada produk, dari situ nanti kan anak-anak membuat suatu produk, jadi mereka akan ikut andil untuk
membuat produk tersebut. Jadi itu salah satu cara untuk meningkatkan keaktifan siswa. Yang kedua, sebelum proses pembelajaran berlangsung, nanti saya berencana untuk membuat seperti mini games. Nah, jadi itu nanti saya menggunakan proyektor, saya buat seperti game mencari kata. Nah, itu dikaitkan dengan proses pembelajaran. Dari situ nanti anak-anak kan mengerjakan untuk maju ke depan. Nah, itu mungkin bisa meningkatkan keaktifan siswa. Nah, dari situ nanti akan saya kaitkan, saya akan membuat seperti daftar nama siswa. Nanti untuk siswa yang sudah aktif akan mendapatkan 1 bintang dan ditempel di daftar tersebut. Jadi nanti kalau setiap 1 minggu sekali kita lakukan perhitungan untuk rate 1, 2, 3 nanti akan mendapatkan apresiasi, mungkin hadiah atau bagus sekali ya, berarti nanti seperti itu ya metodenya. Kalau boleh tahu mini gamenya itu nanti dilaksanakan pada saat kapan? Apakah pada saat diskusinya atau sebelum kegiatan pembelajarannya atau bagaimana? Sebelumnya Pak, jadi sekalian untuk mengulas pembelajaran yang sebelumnya kan kalau ada persepsi mengulas pembelajaran yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi untuk mengingatkan siswa, nah itu nanti itu misal saya bikin soal apa dan di situ ada jawabannya, nanti siswa mencari kata terus dilingkari. Jadi itu nanti ada kata-kata acak gitu. Nanti yang maju ke depan anak sendiri? Iya, ya. Anak. Terus coba. Nah, kemudian itu kan sudah tadi menyiapkan mini games dan lain, ada papan juga. Kira-kira butuh dukungan dari pihak mana saja terkait dengan itu? Kalau dukungan pihak itu mungkin bisa dari kepala sekolah. Itu terus kepala sekolah mendukung apa? Mendukung penyediaan fasilitas atau mungkin memfasilitasi kita untuk mengikuti pelatihan itu. Kemudian bisa dari rekan sejawat, mungkin bisa bertanya informasi terkait dengan sumber belajar atau media-media yang menarik. Selain itu saya membutuhkan dari wali murid, mungkin di rumah bisa memantau, mendampingi anak dalam belajar sehingga dapat memantau perkembangan anak itu sampai mana. Itu juga dari kepala sekolah, tanggung jawab, dan dari orang tua murid juga. Nah, kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin saja hadir ketika Ibu Ayu menerapkan itu tadi, rencana aksi Ibu Ayu tadi? Hambatan mungkin dari waktu ya Pak, kan untuk membuat atau merancang media dan juga menyiapkan alat bahan untuk project based learning itu tadi, itu kan membutuhkan waktu. Jadi nanti saya harus saya harus kayak menyediakan, bukan menyediakan, lebih prepare lagi untuk menyediakan itu media ya, seperti itu ya. Hambatan, baiklah. Jadi ketika muncul hambatan itu, jadi kan waktu ya Bu Ayu tadi, hambatannya waktu. Nah, bagaimana Bu Ayu mengatasi hambatan yang mungkin saja ada itu tadi? Untuk mengatasi hambatan itu mungkin bisa dilakukan dengan, kalau sudah proses pembelajaran selesai, misalnya anak-anak sudah pulang, itu kan masih ada waktu Pak. Jadi mungkin bisa dicicil dulu untuk mencari soal atau membuat medianya seperti mini games gitu. Kemudian ukuran ketercapaian keberhasilan yang Ibu Ayu rencanakan itu apa ukurannya? Karena tadi masalahnya terkait dengan fokus dan keaktifan siswa, menurut saya ukuran ketercapaiannya itu nanti siswa akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya guru yang menjadi center dari pembelajaran, tapi siswa juga ikut. Selain itu nanti siswa jadi lebih fokus, mengurangi berbicara dengan teman atau bermain sendiri. Nah, Bayu sangat luar biasa ya. Kira-kira rencana aksinya ini mulai kapan? Kalau menurut saya mungkin bisa dimulai minggu depan, karena untuk prepare dulu dan juga uji coba untuk membuat media-medianya itu tadi kan membutuhkan waktu Pak, seperti papan yang semua bintang itu. Iya. Kalau minggu depan kan sebenarnya PAP, jadi ya setelah PAP gitu ya. Kemudian
sejauh mana sih komitmen Ibu Ayu sendiri terhadap rencana aksi yang telah Ibu susun tadi? Komitmennya gitu kan terhadap ya, ya kesungguhan hati jenengan, komitmen jenengan kira-kira apa ya mau setengah-setengah, apa ya sangat bagaimana lah gitu kalau komitmen. Kalau dari saya itu sangat berkomitmen ya Pak, karena kan saya ingin mendorong anak-anak gimana caranya biar bisa aktif dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna. Baiklah, bisa sekali deh. Saya harapkan ya, saya bisa melihat progres tunanya ya baik ke depannya. Nanti mungkin kalau ada kendala-kendala nanti bisa lagi lah coaching atau saya hubungan saya kembali terkait dengan permasalahan itu tadi. Baiklah, setelah kita makan coaching ini bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya lebih lega Pak, karena kan ada kendala terus didampingi untuk mencari solusi. Ya, sekali. Nanti bisa saya kelas 2 ya, oh kendalanya seperti ini bagus ya. Menurut saya dikasih penjelasan lagi. Kita Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya ya pada melakukan coaching dan berusaha menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin juga nggak hanya Bu Ayu rasakan, mungkin teman-teman yang lain juga bisa merasakan dan kita berikan kan nanti mungkin ada yang melihat juga oh ternyata solusinya seperti itu ya. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.